Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan saat ini memulai semuanya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Pada malam hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan kita menurut Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-41 yang menyatakan, pada suatu kali Yesus duduk mendapati peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, tidak terasa sudah hampir 1 tahun kita hidup berdampingan erat dengan virus COVID-19. Begitu banyak hal baru yang dahulu tak terbayangkan untuk kita lakukan dan kini menjadi hal yang harus senantiasa kita jalani. Mulai dari kebiasaan mencuci tangan dengan rutin, yaitu sebagai upaya kita menjaga kebersihan, lalu memakai masker setiap saat ketika kita bertemu atau berpapasan dengan orang-orang, menjaga jarak satu dengan yang lain. Lalu hal yang begitu baru bagi kita semua adalah mengikuti berbagai kegiatan secara online, baik bekerja, baik belajar, bahkan beribadah. Hal ini tidak dapat dipungkiri, membuat sebagian besar orang-orang di luar sana pesimis akan kehidupan, bahkan merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Banyak orang yang mungkin juga kecewa karena pandemi ini menghilangkan pekerjaan mereka, membuat mereka harus kehilangan kebebasan untuk beraktivitas, hingga membuat banyak orang berduka karena kehilangan sanak saudara, bahkan keluarga yang mereka cintai. Di tengah berbagai kekurangan, pergumulan yang kita bersama rasakan, hari ini kita mau belajar dari sosok janda miskin yang memberikan persembahan. Hal ini diceritakan tidak hanya di Injil Markus, tapi juga kita bisa membacanya di Injil Lukas. Dalam kisah Yesus yang bercerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan, Yesus melihat 2 kelompok orang, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang kaya yang datang dengan persembahan yang banyak jumlahnya dan memberikan persembahan tersebut pada peti persembahan. Dan orang yang kedua, kelompok yang kedua adalah sosok janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser atau 1 duit, yang adalah seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya ia berikan dan ia masukkan ke dalam peti persembahan. Dan dari hal inilah Yesus mau berkata dan mengajarkan para muridnya bahwa sesungguhnya persembahan janda miskin ini jauh lebih banyak daripada semua orang-orang kaya tadi yang memberi persembahan dengan jumlah yang banyak, karena mereka memberi dari kelimpahannya. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia tidak hanya memberikan sebagian. Kalau orang-orang kaya tersebut, dia berbagi, dia memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, tapi tidak seluruh hartanya.
Tetapi janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya ke dalam peti persembahan itu. Dan itu dia persembahkan untuk Tuhan. Dari kisah ini kita hendak belajar bahwasannya sama halnya dengan kita yang saat ini mengalami berbagai pergumulan, berbagai kekurangan seperti yang dialami oleh janda miskin. Saat ini kita juga ada dalam kondisi yang sulit. Seorang janda miskin ini mungkin tidak mudah bagi dia untuk memberikan persembahan. Tapi apa yang kita lihat dalam bacaan kita diceritakan bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya. Nah, ibu bapak saudara sekalipun kita berada di tengah kekurangan dan kondisi yang sulit di tengah pandemi ini, kita hendak belajar untuk memberikan atau mempersembahkan seluruh nafkah, bahkan seluruh kehidupan kita, yang dalam artian seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di ayat ke-43 dan ayat ke-44 Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Yesus tidak melihat sebuah kuantitas persembahan yang kita berikan. Yesus tidak melihat sejauh mana atau sebanyak apa pelayanan yang kita lakukan, sebanyak apa sebuah uang yang kita berikan kepada dia. Tapi Tuhan melihat kualitas bahwa kita mau memberikan seluruh kehidupan kita hanya kepada dia. Kita mau mempersembahkan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini sulit bagi setiap kita melihat kehidupan ini secara optimis. Kita cenderung pesimis, kita cenderung kecewa akan berbagai hal yang terjadi. Kita cenderung lupa atau bahkan enggan untuk memberikan kepada Tuhan. Karena kita merasa kita kekurangan, kita tidak dapat memberikan sesuatu. Tapi malam hari ini kita mau belajar bukan tentang kuantitas ibu bapak saudara sekalian, bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada Tuhan, tetapi seberapa berkualitasnya kita mau mempersembahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Mari ibu bapak saudara sekalian, di tengah pandemi global yang mengubah kehidupan kita saat ini, mari kita memberikan diri kita seluruhnya kepada Tuhan. Persembahkanlah diri kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingatlah, Tuhan tidak mengingat kuantitas persembahan apa yang kita berikan kepadanya, tapi melihat kualitas, apakah kita sudah memberikan diri kita sepenuhnya kepada dia. Selamat memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan di tengah kesukaran yang kita alami. Kiranya malam ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk memberikan seluruh kehidupan kita layaknya janda miskin yang memberikan 2 peser dari seluruh penghasilan, bahkan nafkah kehidupan. Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami untuk dapat mempersembahkan diri kami seutuhnya, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di tengah kekurangan, di tengah pergumulan yang kami alami bersama pada saat ini, kami mau menyerahkan seluruhnya kepada tangan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh menopang dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini, terima kasih juga untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh menyertai langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan kami akan beristirahat. Tuhan tolong berkati setiap kami agar kami boleh kembali besok untuk melakukan tugas tanggung jawab kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.